Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, yaitu di channel Agus R. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata prajurit Kopassus, yang dimana kala itu prajurit Kopassus bertugas di Kongo. Dan ini kita rangkum menjadi cerita 30 prajurit Kopassus menyamar jadi hantu saat serbu ribuan pemberontak Kongo. Ada-ada saja si tingkah laku Kopassus, dan dimana menjadi isu yang sangat trending pada saat itu dan membuat geleng kepala pasukan lainnya. Oke, langsung saja kita akan membahas ke pokok permasalahannya. Tetapi sebelum itu, bagi siapa yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, notifikasi lonceng, like dan juga berkomentar, agar saya semakin semangat untuk mengupdate dan mengupload video-video tentang kisah yang lainnya. Jikalau sudah, terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Komando Pasukan Khusus atau sering disingkat dengan Kopassus selalu mempunyai kisah heroik dalam melaksanakan tugas. Kali ini pasukan elit TNI yang dulu bernama RPKAD ini menaklukkan 3.000 personel pasukan pemberontak Kongo, Afrika dengan menyamar sebagai hantu putih. Ketika itu 30 prajurit Kopassus tergabung dalam kontingen Garuda 3. Cerita ini dikisahkan oleh Letjen Purnawirawan Kemal Idris, Komandan Pasukan Perdamaian Indonesia di Kongo saat itu, dalam buku biografinya berjudul Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi, terbitan Sinar Harapan. Pada tahun 1962, Persatuan Bangsa-Bangsa PBB memerintahkan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke negara Kongo, Afrika. Indonesia memberangkatkan Batalion 531 Raider, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7 dan unsur tempur lainnya, termasuk Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang waktu itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau disingkat dengan RPKAD. Pasukan Kongo 3 dipimpin Kemal Idris yang saat itu masih berpangkat Brigjen TNI. Sebanyak 3.457 tentara Kongo 3 berangkat dengan pesawat pada Desember 1962. Mereka ditugaskan di Albertif, Kongo selama 8 bulan di bawah naungan UNOC. Daerah yang menjadi medan operasi pasukan Kongo 3 terkenal sangat berbahaya, sebab di wilayah itu terdapat milisi pemberontak dengan pimpinan Moises Sombe. Pasukan Moises selalu membuat kekacauan di daerah ini. Para pemberontak berusaha untuk merebut daerah tersebut karena kaya akan sumber daya mineral. Pada masa itu pemerintahan Kongo berada di bawah pimpinan Presiden Kasavubu. Satu ketika markas Kongo 3 yang berisi 300 personel diserbu 2.000 personel pasukan pemberontak Moises Sombe. Mereka mengepung markas Kongo 3. Pasukan Kongo 3 mati-matian mempertahankan markasnya. Baku tembak sengit terjadi mulai dari jam 12 malam hingga dini hari. Jelang subuh, para pemberontak berhasil dipukul mundur ke wilayah gurun pasir yang gersang. Beruntung tidak ada pasukan Garuda yang meninggal pada kejadian itu. Hanya beberapa tentara luka-luka ringan. Akhirnya pasukan perdamaian dari semua negara beserta yang bertugas langsung melakukan rapat koordinasi untuk melakukan
pengejaran terhadap gerombolan pemberontak tadi. Lalu dikirimkanlah pasukan untuk mengejar gerombolan pemberontak sebanyak 30 personel pasukan kontingen Garuda Konga 3 berhentikan pasukan Kopassus, dulu yang bernama RPKAD. Menyamar dalam misinya, kulitnya dilumuri arang agar menyerupai warna kulit asli orang Konga. Setelah diburu, ternyata ditemukan markas gerombolan pemberontak tersebut ada di dekat danau Tanganyika. Daerah itu dikenal sebagai wilayah No Man Land alias daerah tak bertuan. Wilayah itu merupakan daerah kekuasaan pemberontak. Selama ini tidak pernah ada yang dapat memasuki daerah ini, termasuk Tentara Nasional Pemerintahan Kongo. Pernah ada kejadian sebanyak 2 kompi pasukan India dibantai di wilayah ini saat berusaha masuk ke wilayah tersebut. Setelah menemukan markas pemberontak tadi, pasukan-pasukan Konga 3 yang berjumlah 30 personel beristirahat sambil menyusun rencana penyerangan. Di markas pemberontak itu terdapat 3.000 personel pasukan pemberontak dengan beberapa tank panser dan RPG atau bazooka. Berdasarkan informasi intelijen yang didapati oleh pasukan Konga 3, diketahui bahwa suku setempat termasuk pemberontak sangat takut dengan mitos-mitos mistis cerita hantu putih, yakni sosok hantu putih dengan bau bawang putih yang menyengat. Akhirnya, anggota Kopassus memiliki ide yang cemerlang. Terbesit di kepala pasukan Kopassus Konga 3, yakni menerapkan strategi unik dan tak lazim, yaitu menyamar menjadi hantu putih. Akhirnya mereka memakai jubah putih longgar yang diberi kayu di atas kepala agar bila terkena angin, maka jubah putih tersebut seolah-olah melambai-lambai. Tak lupa setiap personel juga memakai rantai bawang putih yang dikalungi di leher. Dengan naik kapal yang dihitamkan, sesampai di pinggir danau, pasukan hantu putih Kopassus meloncat berhamburan keluar dari kapal. Mereka menyerbu pos terdepan musuh. Setelah menaklukkan pos itu, pasukan menyerbu ke dalam markas pemberontak Kongo. Mendapat serangan hantu putih yang begitu mendadak, pemberontak kaget dan terkejut. Jiwa tempur mereka hilang. Mereka mengira benar-benar telah diserang oleh segerombolan hantu putih. Tidak tahunya rupanya Kopassus. Kesempatan itu dimanfaatkan pasukan khusus dari Konga 3 dengan terus menembaki pemberontak yang masih tertegun kaget dengan ciri khas serbuan komando, di mana personel Kopassus juga dibekali teknik bunuh senyap. Tanpa babi bu, prajurit baret merah ini merangsek tak kenal takut ke pusat konsentrasi pasukan pemberontak. Seluruh isi markas pemberontak yang berjumlah 3.000 tentara kaget dan mempercayai jika yang dihadapi mereka adalah hantu putih. Mereka langsung ketakutan dan lari kocar-kacir tak tentu arah. Dan akhirnya peperangan tersebut dimenangilah oleh pasukan Kopassus. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita kita tentang kisah menarik dari Kopassus ini yang sempat melegenda di masanya. Dan ini sangat buat bangga, terutama pasukan-pasukan yang ada di Indonesia. Walaupun agak sedikit konyol, tapi ini strategi yang sangat berhasil yang telah dilakukan oleh pasukan Kopassus kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat berbangga terhadap pasukan-pasukan Republik Indonesia yang memiliki bergudang pengalaman perang dan ide-ide cemerlangnya yang sangat patut diacungkan jempol. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, like dan notifikasi lonceng, dan juga berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.